Alkisah pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal dengan Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai dua orang putri yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu yang sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, sepertinya usiamu sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kepada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya tahta kita ini kita berikan pada anak kita, Purbasari, putri bungsu kita. Tapi, bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku, Purbasari lah yang pantas untuk meneruskan tahtaku ini. Dayang, kemarilah. Nggih, Tuan. Ada apa Tuan memanggil saya? Panggilkan putriku Purbasari dan Purbararang untuk menemuiku di taman kerajaan bagian selatan. Purbararang dan Purbasari pun menghadap kepada ayahandanya. Iya, ada apa ayahanda? Jadi begini putri-putriku, usia ayahanda sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan memberikan tahta kerajaan ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sedangkan aku adalah anak sulung ayah. Ayah tidak adil. Ayah. Kanda bangun, jangan tinggalkan Dinda. Kanda bangun, jangan tinggalkan Dinda. Kanda, bangun Kanda, bangun. Ayah Purbararang dan Purbasari pun meninggal dunia karena serangan jantung. Akhirnya, setelah kematian Prabu Tapa Agung, seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari penyihir di tengah hutan dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat Purbararang, menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Ayo cepat. Ini orang jalan. Kang, Ada apa? aku kesini ingin menanya padamu. Siapakah penyihir di hutan ini? Aku tahu maksud kedatanganmu kemari. Kau pasti ingin mencelakakan saudarimu. Wah, hebat sekali. Belum dikasih tahu, sudah tahu. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami kulit yang melepuh. Sepertinya ramuan ini manjur. Baiklah, aku akan memberikan beberapa keping emas untukmu. Kau simpan saja, bawa pulang. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan malam. Dayang, sudah siapkah makanannya? Sudah siap, Tuan Putri. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan yang diberikan oleh penyihir, dan Purbararang membawakan makanan menuju meja makan. Hingga keesokan harinya, di kerajaan pun santar terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal. Ada apa, Permaisuri? Bau amis dan busuk dari manakah ini? Bau busuk ini berasal dari kamar Purbasari, Permaisuri. Kalau begitu, usir dia dari kerajaan ini. Suruh Pati membawanya pergi dari kerajaan ini. Baiklah, Permaisuri. Setelah diusir dari istana, sang patih pun mengantarkan Purbasari ke tepi hutan. Baiklah Purbasari,
Sampai di sini saja paman akan mengantarmu. Kau tidak usah khawatir. Paman pasti akan mengirimkan persediaan makanan untukmu. Bersabarlah. Penderitaan ini pasti akan ada akhirnya. Iya paman, terima kasih atas semuanya. Pergilah, aku tahu kau tidak tahan mencium aroma bau busuk badanku ini. Sang patih pun pergi kembali ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi, kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Tiba-tiba, muncullah sebotol air suci. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memberikan air itu kepada Purbasari. Kenapa ya lutung itu memberikan air ini kepadaku? Ah, sudahlah, aku juga lagi haus. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Mengapa kau bisa seperti semula? Tak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang pasti dengan seperti ini aku bisa kembali memimpin kerajaan sesuai amanat ayahanda. Tidak, akulah seorang ratu. Aku yang telah dinobatkan beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat dari ayahanda sebelum ia meninggal dunia. Dan tidak ada yang bisa menentang amanat dari ayahanda. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadu ketampanan tunangan kita? Mana tunanganmu? Inilah tunanganku. Tunangan lutung monyet ya. Jadi monyet ini tunanganmu? Jelek lagi. Ya. Lutung monyet. Iya. Dengan seketika, saat Purbararang dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mereka terkejut melihat sesosok lutung yang berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin aku salah lihat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Akulah seorang pangeran yang dikutuk dari kayangan. Benarkah kau seorang pangeran? Benar, aku adalah seorang pangeran dari kayangan dan aku akan menglamarmu menjadi istriku. Tidak. Jadi buat apa aku masukin racun ke dalam makanan Purbasari kalau dia menemukan kebahagiaannya? Oh, jadi selama ini kamu biang adiknya Purbararang, pengawal, tangkap mereka berdua. Baik, Patih. Tidak, Patih. Aku tidak ikut ikutan dalam siasat ini. Patih. Sudah aku bilang, semuanya pasti akan berakhir. Apakah kamu baik-baik saja, Purbasari? Dan ngomong-ngomong, apakah ini benar tunanganmu itu? Ya, aku baik-baik saja paman. Dan benar ini adalah tunanganku. Baiklah, kalau begitu mari kita pulang ke kerajaan. Ibumu pasti akan merindukanmu. Pangeran, mau kau ikut bersamaku pulang ke kerajaan? Sudah kuputuskan semenjak di hutan, aku akan selalu pergi bersamamu kemanapun kamu berada. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan penobatan Purbasari menjadi ratu digelar dengan meriah. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung hidup bahagia di dalam kerajaan.
Tukaran kami yang bersama. Totalitas apa batas anjir? Supaya nangis cuy.